tertentu terhadap validitas internal dalam penelitian kausal komparatif adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tanyakan faktor-faktor spesifik apakah yang diketahui dapat mempengaruhi variabel dependen atau mungkin diperkirakan dapat mempengaruhi variabel tersebut. Perhatikan bahwa peneliti tidak perlu memperhatikan dengan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan apa yang mereka teliti. Langkah kedua, tanyakan bagaimanakah sepertinya perbedaan pada kelompok yang diperbandingkan pada setiap faktor. Sebuah perbedaan di antara kelompok tidak dapat dijelaskan melalui faktor yang merupakan kesamaan pada semua kelompok. Langkah ketiga, evaluasi ancaman-ancaman berbasis bagaimanakah pengaruh dari ancaman tersebut dan rencanakan untuk mengontrolnya. Jika sebuah ancaman tidak dapat dikontrol, maka ini haruslah menyatakan dalam perencanaan. Sebuah contoh untuk mengilustrasikan bagaimana langkah-langkah di atas dapat dipergunakan. Anggaplah seorang peneliti ingin mengeksplor kemungkinan penyebab siswa melakukan dropout di sekolah-sekolah perkotaan. Dia dapat mengajukan hipotesis yang terdiri dari 3 kemungkinan penyebab seperti ketidakstabilannya keluarga, kedua, kepercayaan diri siswa yang rendah, dan yang ketiga, kurangnya sistem penunjang yang berhubungan dengan sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu peneliti akan membuat sebuah daftar siswa dropout terkini dan secara acak memilih sebuah kelompok pembanding yang terdiri dari siswa yang masih bersekolah. Dia kemudian mewawancarai siswa di kedua kelompok untuk memperoleh data yang berhubungan dari tiap kemungkinan penyebab yang menjadi variabel. Dari data tersebut, setelahnya peneliti akan membuat daftar ancaman terhadap validitas internal yang disertai dengan evaluasi bagaimana hal ini akan dapat diaplikasikan pada penelitian. Yang pertama yaitu karakteristik subjek. Meski terdapat banyak karakteristik subjek yang memungkinkan yang mungkin dapat dipertimbangkan, namun di sini kita akan membahas 4 kemungkinan, yaitu yang pertama tingkatan sosioekonomi keluarga, kedua gender, 3 etnis, dan keempat skill-skill bekerja yang diterima oleh pasar. Baik, yang pertama tingkatan sosioekonomi keluarga. Langkah pertama, tingkat sosioekonomi mungkin berhubungan dengan ketiga variabel penyebab yang menjadi hipotesis penelitian. Langkah kedua, tingkat sosioekonomi diperkirakan dapat berhubungan dengan dropout atau tetap bersekolahnya siswa. Oleh karena itu, subjek dapat dikontrol dengan beberapa bentuk metode matching. Langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek ancaman jika tidak dikontrol yaitu tinggi. Yang kedua yaitu gender. Langkah pertama, gender mungkin juga dapat berhubungan dengan variabel penyebab. Langkah kedua, gender mungkin berhubungan dengan peristiwa dropout. Sehubungan dengan hal ini, peneliti dapat membatasi penelitiannya hanya pada siswa laki-laki atau perempuan untuk memastikan bahwa kelompok pembanding memiliki proporsi gender yang sama dengan kelompok siswa dropout. Langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek atau ancaman jika tidak dikontrol adalah tinggi. Baik, yang ketiga yaitu etnis. Langkah pertama, etnisitas mungkin juga dapat berhubungan dengan variabel penyebab. Langkah kedua, latar belakang etnis siswa mungkin saja berhubungan dengan peristiwa dropout. Oleh karena itu, dua kelompok harus disesuaikan sehubungan dengan gender mereka. Langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek ancaman jika tidak dikontrol adalah sedang hingga tinggi. 4. Skill-skill bekerja yang diterima oleh pasar. Langkah pertama, skill-skill bekerja mungkin berhubungan dengan variabel penyebab. Langkah kedua, sepertinya memang berhubungan dengan dropout, karena seringkali siswa melakukan dropout karena mereka sudah mampu menghasilkan uang sendiri. Peneliti dapat mengukur skill-skill bekerja mereka lalu mengontrolnya dengan beberapa metode matching. Langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek ancaman jika tidak dikontrol adalah sedang hingga tinggi. Selanjutnya, moralitas. Langkah pertama, kemungkinan subjek menolak untuk diinterview adalah karena berhubungan dengan salah satu variabel penyebab. Langkah kedua, ada kemungkinan bahwa lebih banyak subjek dalam kelompok dropout akan menolak untuk melakukan wawancara.
Hal ini dikarenakan mereka harus bekerja dan akan sulit untuk mengatur waktu untuk sebuah interview. Dibandingkan dengan subjek pada kelompok pembanding, siswa yang masih bersekolah, satu-satunya solusi adalah untuk melakukan semua usaha yang diperlukan agar dapat subjek di kedua kelompok bersedia bekerja sama. Langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek atau ancaman jika tidak dikontrol itu tinggi. Selanjutnya, lokasi. Langkah pertama, meski sepertinya variabel-variabel penyebab akan berbeda untuk sekolah yang berbeda, namun hal ini mungkin saja terjadi. Langkah kedua, lokasi sepertinya dapat berhubungan dengan dropout pada sekolah-sekolah tertentu yang terlibat dalam penelitian, yaitu tingkat dropout umumnya berbeda untuk sekolah yang berbeda. Cara terbaik adalah dengan menganalisa data secara terpisah untuk tiap sekolah. Langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek atau ancaman jika tidak dikontrol yaitu sedang. Selanjutnya, instrumentasi. Yang pertama terdapat cacat instrumen. Langkah pertamanya, cacat instrumen dalam hal ini akan berhubungan dengan kelelahan yang dialami oleh pewawancara. Hal ini tentunya akan dapat mempengaruhi informasi yang diperoleh dari siswa di kedua kelompok. Langkah keduanya, faktor kelelahan dapat berbeda untuk kedua kelompok, bergantung pada bagaimana interview akan dijadwalkan. Solusinya adalah cobalah untuk menjadwalkan interview guna mencegah terjadinya kelelahan. Dan langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek ancaman jika tidak dikontrol yaitu sedang. Yang kedua yaitu karakteristik pengumpulan data. Langkah pertamanya, karakteristik pengumpul data dapat dianggap bisa mempengaruhi informasi yang diperoleh mengenai variabel penyebab yang telah dihipotesiskan. Melatih pewawancara untuk menstandarisasi proses wawancara adalah hal yang sangat penting. Yang langkah kedua, meski terdapat pelatihan, namun pewawancara yang berbeda dapat menghasilkan informasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, para pewawancara haruslah memiliki keseimbangan yang sama untuk kedua kelompok, seperti memiliki jumlah interview yang sama untuk tiap kelompok. Langkah ketiga, kemungkinan untuk memiliki efek atau ancaman jika tidak dikontrol yaitu sedang. Dan yang terakhir ketiga, yaitu bias atau prasangka pengumpulan data. Langkah pertamanya, bias atau prasangka mungkin saja berpengaruh atau berhubungan dengan informasi yang diperoleh pada 3 variabel penyebab. Langkah kedua, bias dapat berbentuk perasaan ataupun sikap yang berbeda ketika pewawancara mewawancarai kedua kelompok, yaitu perlakuan yang berbeda antara siswa dropout dengan siswa yang masih sekolah. Solusinya adalah untuk membuat pewawancara tidak mengetahui apakah subjek berasal dari kelompok dropout atau siswa yang masih bersekolah. Untuk melakukan ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan dalam memberikan pelatihan kepada pewawancara. Langkah ketiganya, kemungkinan untuk memiliki efek atau ancaman jika tidak dikontrol yaitu tinggi. Selanjutnya yaitu ancaman lainnya. Implementasi, sejarah, maturasi atau pematangan, attitudinal atau sikap, dan ancaman regresi terhadap validitas internal tidak akan mempengaruhi jenis penelitian kausal komparatif tipe 2. Cara untuk mengidentifikasi ancaman terhadap validitas internal dalam kausal komparatif seperti dalam studi eksperimental adalah yang pertama, memikirkan berbagai hal seperti kondisi, variabel lain, dan seterusnya yang mungkin mempengaruhi variabel hasil studi. Kemudian yang kedua,
untuk memutuskan berdasarkan bukti atau pengalaman apakah hal-hal ini akan mempengaruhi kelompok pembanding secara berbeda. Jika demikian, ini dapat memberikan penjelasan alternatif untuk hasil. Jika ini tampaknya mungkin, ancaman terhadap validitas internal penelitian mungkin memang ada dan perlu dikendalikan. Banyak di antara ancaman-ancaman tersebut dapat sangat dikurangi jika kita melakukan replikasi atau pengulangan dalam studi kausal komparatif.